Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami, untuk kami bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan, Kau yang sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, siapkan pikiran kami, hati kami Tuhan, untuk kami bisa menangkap yang sesuatu yang ilahi yang berasal dari Engkau Tuhan. Tutup bungkus setiap firman-Mu, biarlah supaya setiap firman-Mu ini Tuhan menjadi benih dalam hidup kami, yang akan terus bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan waktu yang ada, Tuhan Roh Kudus yang mengurapi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, selamat pagi saudara-saudara yang ada di tempat ini ataupun yang streaming. Hari ini saya mau sharing tentang lidah ya. Kalau kita lihat gambar ini, kira-kira yang dipikirkan apa ya tentang lidah? Makanan? Bukan ya. Ya. Saya mau sharing tentang lidah. Bagaimana perkataan-perkataan kita itu bisa mempengaruhi banyak hal. Kita di dalam kehidupan ini pasti akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin dari perkataannya bisa jadi berkat bagi kita, ataupun mungkin juga sepertinya tidak memberkati kita, saudara. Itu mau gak mau dimanapun kita hidup, mungkin di dalam pelayanan ataupun pekerjaan, kita akan selalu menghadapi ini. Ya, tiap hari kita pasti akan menghadapi ini. Nah, firman Tuhan juga berkata bahwa lidah itu adalah bagian terkecil dari manusia, salah satu bagian yang kecil dari manusia, tapi dia bisa memegahkan hal-hal perkara yang besar, tapi mengontrol seluruh kehidupan manusia. Ya, di Yakobus juga dikatakan bahwa kuda mulutnya harus dikekang supaya dia bisa dikendalikan. Ya, dikasih tali, dikekang. Kalau kalau naik kuda harus dipakein kekang, dikendalikan, baru bisa dikendalikan gitu ya. Nah, seperti juga Yakobus juga mengatakan bahwa lidah itu seperti kendali ya atau setir di dalam sebuah kapal. Jadi sepertinya hal yang kecil, kapal pesiar sebegitu besarnya dikendalikan oleh jurumudi ini. Nah, di sini saya akan sharing tentang lidah, bagaimana contoh-contohnya lidah itu bisa sesuatu yang memberkati atau juga sesuatu yang bisa membuat kutuk atau membinasakan sesama manusia, saudara. Ya, nah saya akan kasih satu contoh lidah yang menjadi berkat. Saya minta gambar next. Nah, ini adalah Martin Luther King Jr. Dia adalah salah satu orang pendeta dan aktivis di Amerika. Nah, dia ini lahir dari keluarga kulit hitam, dan dia sejak kecil sebagai orang kulit hitam, dia mengalami diskriminasi, saudara. Dia mengalami diskriminasi dan akhirnya dia punya hati yang terus menyuarakan tentang perbedaan ras ini antara kulit hitam dan kulit putih. Dia waktu itu kurang lebih tahun 1950-an. Nah, dia terus menyuarakan semua apa yang menjadi keresahannya, hatinya. Salah satu yang terkenal adalah tentang perbedaan ras itu. Nah, tapi di sini dia juga menyuarakan tentang hak-hak sipil, tentang pengangguran kepada pemerintah. Jadi Martin Luther King ini walaupun sebagai pendeta, tapi dia juga sering bersinggungan dengan orang-orang kulit putih dan juga dengan pemerintah. Nah, dia sering pidato-pidato, dan ini adalah salah satu pidato yang sangat terkenal. Ini di Amerika dia berpidato di hadapan 250.000 orang, saudara. Dan ini juga disebut sebagai salah satu pidato bersejarah yang mengubahkan seluruh Amerika. Nah, kita akan lihat videonya nanti, apa yang dia ungkapkan di dalam pidatonya. Oke, Aldi bisa videonya. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Ya, itu pidatonya, judulnya I Have a Dream. Saya mempunyai sebuah mimpi. Sebenarnya pidatonya di situ diceritakan kurang lebih 17 menit. Tapi ini yang sangat terkenal, saudara, di mana dia menyuarakan untuk kesetaraan orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Dia punya kerinduan supaya anak-anak mereka, orang kulit hitam dan kulit putih, ya, orang kulit putih kan mungkin majikannya, orang kulit hitam sebagai budak kalau dulu. Punya kesetaraan untuk bisa makan sama-sama. Dan juga dia punya kerinduan juga untuk 4 anaknya yang kulit hitam. Kalau anak-anak mereka mungkin kalau sekolah atau apa dilihat bukan karena warna kulitnya. Tapi dia punya kerinduan kalau orang-orang kulit hitam dilihat karena karakternya, saudara. Dan dia menyuarakan itu. Dan dia juga menyuarakan bahwa supaya tidak ada penindasan lagi. Dan ya, pidato ini sangat terkenal dan ini menginspirasi orang-orang Amerika yang waktu itu datang dan juga seluruh Amerika. Dan saudara tahu sampai akhirnya sekarang kita lihat Amerika bebas, malah sebebas-bebasnya ya kayaknya ya. Sudah tidak ada, saya juga nggak tahu kalau di sana seperti apa. Tapi kalau kita lihat sekarang, apa yang dia katakan melalui mulutnya itu mengubahkan satu bangsa, saudara. Mengubahkan satu bangsa menjadi berkat bagi bangsa, menjadi berkat bagi terutama untuk orang-orang kulit hitam. Ya, bagaimana melalui pidato-pidatonya, melalui apa yang dia suarakan, apa yang dia rasakan untuk bangsanya, untuk rasnya, kulit hitam, itu bisa
dia keluarkan dan bisa mengubahkan semuanya. Dan ini tahun 63. Nah, tahun 1964 akhirnya dia mendapatkan hadiah Nobel, saudara. Hadiah Nobel perdamaian. Nah, tapi tahun 68 akhirnya Martin Luther King ini dibunuh oleh pemerintah. Di sini disebutin karena dia terlalu radikal. Ya, akhirnya dia dibunuh, saudara. Nah, tapi ya dia sebagai martir, tapi apa yang dia lakukan dengan perkataannya, dia mengubahkan seluruh bangsa dan dia jadi berkat bagi bangsa, saudara. Ya, di sini yang pertama, ya next. Ya, lidah kita itu bisa menjadi berkat dan bisa memegahkan perkara-perkara yang besar seperti yang Yakobus katakan di ayat 5. Nah, saya akan bacakan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ya, saudara, lidah ini walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Dan kita sudah lihat contohnya bagaimana dari satu orang bisa mengubahkan seluruh bangsa melalui apa? Melalui perkataannya, melalui pidatonya yang lahir dari hati, yang benar-benar mengasihi bangsanya, mengasihi rasnya sendiri karena dia melihat ketidakadilan, saudara. Akhirnya keluar perkataan-perkataan yang mengubahkan seluruh bangsa. Dan ini juga yang Tuhan mau kita belajar, bahwa lidah kita ini bisalah lidah yang menjadi berkat. Dan juga kalau bisa memegahkan perkara-perkara yang besar, saudara. Oke, next. Di Amsal 10 ayat 11 juga dikatakan, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Firman Tuhan mengatakan biarlah supaya setiap apapun yang keluar dari mulut kita adalah sumber kehidupan. Kita udah pernah dengar contoh tentang apa, pohonnya, tanaman dari kecil, yang satu diberkati terus, diperkatakan perkataan-perkataan yang positif, dan yang satu dikutukin terus, dikatakan perkataan-perkataan yang negatif, dan akhirnya bagaimana mereka pohon-pohon ini bertumbuh yang diberkati, tumbuhnya subur, yang dikutukin terus, dikatakan yang negatif-negatif terus, akhirnya bisa layu, saudara. Ya, jadi ini yang Tuhan mau kita belajar supaya mulut-mulut kita adalah sumber kehidupan. Jadi waktu kita dekat dengan orang, orang bisa merasakan ada kehidupan yang keluar dari mulut kita yang memberkati mereka, saudara. Nah, oke, saya akan kasih contoh yang kedua. Yuk, next. Oh ya, oke, masih ada ayat lagi ya. Tutur kata, ini adalah di bahasa Indonesia yang sehari-harinya ya. Tutur kata orang bijak membuat hidup bahagia. Ya, kita kalau perkataan-perkataan kita bisa membuat orang di sekeliling kita berbahagia dan mendapat berkat. Ya, kita sering mungkin di dalam satu pergaulan, kadang-kadang kita kan punya teman-teman yang mungkin yang benar-benar bisa jadi berkat. Misalnya orangnya lucu lah gitu. Perkataan-perkataannya membuat kita mungkin senang, membuat kita, dia membangun hidup kita. Bagaimana dengan perkataan-perkataan mulutnya hidup kita dibangun. Mungkin kita yang tadinya letih lesu, kita sepertinya putus asa, tapi waktu ketemu dengan orang itu kita sharing sesuatu, dia memberkati hidup kita, kita bisa dibangkitkan kembali. Ya, hidup kita bisa dibangkitkan kembali, kita mendapatkan semangat yang baru kembali ya, saudara. Oke, next. Saya minta gambar aja. Ya, yang kedua adalah yang kedua adalah lidah yang membawa kematian atau kutuk. Ya, nggak apa-apa, ayatnya aja nggak apa-apa. Amsal 11 ayat 9. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Yang kedua adalah lidah yang membawa kematian atau kutuk, saudara. Ini yang kita tidak mau terjadi. Saya akan kasih contohnya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Nah, contohnya ini, ayo gambarnya.
Ini adalah TJ Lane, namanya TJ Lane. Dia umur 17 tahun. Dia ditangkap di Amerika. Dia sekolah di SMA lah, kalau di sini ya umur 17. Dia ditangkap karena dia menembaki teman-temannya, saudara. Jadi satu hari dia datang ke kafetarianya di kantin. Dia datang dengan pakai kaliber 22, dia tembakin teman-temannya. Nah, di situ disebutkan 3 yang meninggal dan yang lainnya luka-luka semua. Nah, setelah diselidiki, ternyata TJ Lane ini adalah anak yang kerap kali mendapatkan bullying dari teman-temannya, saudara. Jadi di tiap hari dia dibully sama teman-temannya dan dia sampai dianggap sebagai anak yang terbuang. Sudah seperti tidak dianggap oleh teman-temannya. Nah, tiap hari dia mendapatkan bully terus dari teman-temannya. Tiap hari dia terus dapatkan itu. Dan akhirnya itu membuat dia sakit hati. Membuat dia sakit hati. Dan dua hari sebelum dia melakukan itu, dia tulis di Twitter bahwa dia akan bawa senjata ke sekolah. Dia akan bawa senjata ke sekolah. Ya, dia cuma ngomong seperti itu. Nah, tapi 2 bulan sebelum itu, dia tulis di Facebooknya bahwa dia menuliskan tentang rasa kesepiannya. Jadi orang yang dibully dia ngerasa kesendiri, dia nulisin tentang kesendiriannya dan juga dia ceritain tentang kemarahannya. Di situ ditulis sih, cuma saya kata-kata yang mengerikan gitu. Dia nulisin tentang kemarahannya, bagaimana dia nanti akan membalaskan, saudara. Membalaskan semua sama teman-temannya. Nah, akhirnya ya hari itu terjadi, dia datang ke sekolahnya, bawa senjata ke kantin, dan dia bunuh teman-temannya. Di situ nggak disebutin si teman yang seperti apa, pokoknya orang-orang yang ada di kantin itu dia bunuh. Saya rasa orang yang membuli dia ya, orang yang membuli dia bunuh. Nah, di sini mengerikan, saudara. Kata-kata ternyata bisa membunuh sesama manusia. Dengan mulut kita bisa membunuh orang, membuat dia sakit hati, akhirnya dia balik ngebunuh, saudara. Hati-hati dengan perkataan kita, apapun yang keluar dari mulut kita itu bisa jadi berkat atau jadi kutuk. Nah, ini semua memang tidak gampang ya. Kita lihat di Yakobus 3 ayat 38, 3 ayat 8. Nah, di sini Yakobus ngomong juga, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Nah, firman Tuhan sudah mengatakan juga bahwa tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Di ayat yang pertama kan dikatakan lagi bahwa tidak ada seorang pun yang tidak pernah bersalah dengan kata-katanya. Kita pasti pernah melakukan kesalahan dengan kata-kata kita ya, saudara. Nah, tapi di ayat 8 ini dikatakan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Nah, kalau kita patokannya kita berpaut hanya pada ayat ini, kita tidak akan pernah berubah. Karena apa? Karena kita berpikir bahwa firman Tuhan juga berkata tidak ada yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas. Kalau kita tetap di sini, kita berpikir bahwa lidah kita tidak bisa dijinakkan, kita tidak akan pernah bisa berubah. Benar nggak, saudara? Ya, kalau kita berpikir saya orangnya seperti ini, saya kalau ngomong mungkin keras atau apa, karena firman Tuhan juga sudah berkata seperti ini. Nah, tapi kalau kita berpikir kita seperti ini, kita tidak akan pernah bisa berubah. Karena kita mendeklarasikan bahwa hidup saya seperti ini, kata-kata saya seperti ini, dan firman Tuhan juga sudah mengatakan bahwa lidah itu sesuatu yang buas dan tidak bisa dijinakkan. Kita kalau berpaut sama firman ini saja, kita tidak akan pernah bisa berubah, saudara. Ya, tapi kita mau belajar apa yang firman Tuhan katakan lagi di dalam Yesaya 50 ayat 4. Ya, di Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu.
Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, kita akan bahas yang di A aja. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Seorang murid itu harus belajar, saudara. Ya, lidah kita juga harus belajar. Belajar dikuasain. Ya, karena Tuhan tidak ingin kita seperti itu aja, tapi Tuhan ingin supaya kita punya lidah seorang murid yang terus belajar. Terus belajar apa? Bisa menguasai diri. Nah, orang yang kita tahu semua firman Tuhan mengatakan bahwa dari perkataan-perkataan kita keluar sebenarnya awalnya dari mana? Dari hati. Dari hati. Kalau kita hatinya jengkel, keluarnya jengkel. Kalau kita sakit hati, keluarnya juga akan perkataan-perkataan yang pedas ya, yang tidak bisa memberkati orang lain. Apapun yang ada di dalam hati kita, itu sebenarnya akarnya semua, itu sebagai, ya mulut kita seperti corong atau saluran saja yang mengeluarkan apa yang ada di dalam hati. Nah, tapi di sini Tuhan pengen kita belajar supaya lidah kita seperti seorang murid yang terus belajar. Jadi kita harus bereskan benar-benar hati kita dulu, saudara. Hati kita harus dibereskan. Apapun itu, mungkin saudara punya kejengkelan, kemarahan, mungkin sakit hati, dan itu hanya kadang-kadang kita nggak tahu sih. Hanya Roh Kudus yang tahu. Dan kalau kita diingatkan oleh Tuhan, saudara, tentang itu, kita harus beresin. Karena ini bisa bisa tertumpuk, tersimpan berpuluh-puluh tahun mungkin. Mungkin dari masa kecil kita yang ada hal-hal yang belum dibereskan, itu bisa timbul. Nah, waktu itu bertobat, saya ingat tentang hati Bapa, tentang pelajaran tentang sakit hati dan sebagainya, tentang hati. Saya diingetin waktu saya kecil waktu ada papa saya datang dari Hong Kong, dia tuh ribut sama mama. Nah, waktu itu saya tuh kecil, saya kesel, saya sakit hati. Nah, tapi saya nggak berani, nggak bisa apa-apa gitu. Kan dia ribut gitu, nggak tahu ributnya apa. Nah, ternyata itu tuh belum beres, saudara. Belum beres, tersimpan, dendam itu masih tersimpan. Nah, waktu saya di Lawang itu yang sekolah waktu awal-awal pertobatan itu, saya diingetin, saudara. Diingetin tentang itu, dan itu keluar. Dan saya akhirnya mengampuni. Padahal setelah itu juga, setelah saya dewasa, udah nggak ada apa-apa, sepertinya tidak ada apa-apa. Nah, ternyata itu tuh masih ada di dalam hati. Ada di dalam hati saya yang bercokol berpuluh-puluh tahun dan belum dibereskan, saudara. Ya, jadi kita perlu mencari tahu apa yang ada di dalam hati kita, supaya apa? Supaya setiap perkataan-perkataan kita yang keluar juga bisa manis, bisa memberkati orang lain. Ya, di sini Tuhan mau kita supaya belajar, saudara, menguasai lidah kita, walaupun itu buas, tapi kita tidak berpatok bahwa kita berpikir bahwa lidah kita itu buas dan kita tidak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan pengen supaya kita belajar bahwa kita punya lidah seorang murid yang terus diubahkan dan diubahkan Tuhan. Ya, kita akan lihat dalam terjemahan yang lain. Tuhan yang Maha Tinggi mengajar aku berbicara. Jadi semua kita minta supaya kita bisa berkata-kata, berbicara, karena Tuhan yang mengajarkan kita, saudara. Semua perlu bimbingan Tuhan, semua perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan untuk mengajar kita bagaimana berbicara. Kita manusia sebenarnya emang tidak mampu, saudara. Kita bisa berbicara sesuatu mungkin seperti yang Martin Luther tadi, saya itu lahir dari hati yang dikasih oleh Tuhan. Dia bukan berkata-kata hanya dari dirinya sendiri, tapi ada otoritas Tuhan, ada hatinya Tuhan yang berbicara melalui hatinya dia untuk bangsanya, ya saudara. Oke.
Next. Kita lihat di Amsal 10 ayat 20. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Nah, di sini Amsal mengajarkan bahwa lidah orang benar seperti perak pilihan. Perak pilihan berarti melalui proses, saudara. Benar nggak? Perak pilihan itu bisa terjadi melalui proses pembakaran. Dikeluarkan mungkin bahan-bahan yang tidak bergunanya dikeluarkan sampai benar-benar perak itu murni dan bisa diambil. Nah, lidah orang benar seperti perak pilihan. Jadi lidah kita kalau bisa dikuasain, belajar menguasain, atau bisa mengeluarkan terus perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang memberkati orang lain, itu harus melalui proses. Proses yang tidak enak karena harus dibakar, saudara. Ya, jadi Tuhan pengen kita belajar supaya perkataan-perkataan kita, setiap apapun yang keluar dari mulut kita, belajar untuk memberkati orang lain. Dan semua ini harus melewati proses. Proses yang pasti saya rasa semua tidak akan merasa nyaman, tidak akan merasa enak waktu melewati proses-proses ini. Tapi percayalah saudara, setiap proses ini akan membuat kita jadi lebih baik. Ya, kita akan mempunyai lidah yang seperti perak pilihan, seperti yang Tuhan mau ya. Nah, oke. Nah, kita akan lihat ayat yang selanjutnya. Demikianlah setiap pohon yang baik di Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Hati yang baik akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, saudara. Ya, hati yang tidak baik tidak akan bisa menghasilkan perkataan yang baik, dan sebaliknya. Ya, kita hari ini diingatkan bagaimana kita harus belajar tentang perkataan-perkataan kita, saudara. Mungkin kita semua banyak melayani, dimanapun kita melayani, mungkin di panggung ini, atau mungkin juga di multimedia dan lain sebagainya, atau di asyir. Tapi biarlah kita pada hari ini diingatkan Tuhan, supaya kita juga bisa melayani orang lain dengan mulut kita, saudara. Bagaimana keberadaan kita, kehadiran kita menjadi berkat bagi mereka. Ya, supaya perkataan-perkataan kita adalah terus perkataan-perkataan yang membangun orang lain. Perkataan-perkataan yang terus mengeluarkan firman Allah, sehingga setiap orang yang mendengarkannya akan beroleh damai sejahtera. Ya, mungkin ini saja yang saya bisa bagikan. Biarlah ini mengingatkan kita kembali, supaya kita belajar bagaimana kita menata hati kita, supaya setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita adalah terus perkataan-perkataan yang memberkati orang lain. Oke, amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu ajarkan kepada kami semua, Tuhan, untuk kami bisa belajar terus punya hati yang rendah hati untuk mau Engkau ubahkan, Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus yang didik kami, ajar kami, tegur kami, Tuhan, untuk hati kami punya hati yang terbuka untuk diubahkan oleh Engkau sendiri ya Tuhan, supaya setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang terus memberkati orang lain, perkataan-perkataan yang penuh dengan kemanisan Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengarkannya akan beroleh kasih karunia yang berasal dari Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Nani dan juga keluarga yang sedang melakukan perjalanan untuk pelayanan, Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap perjalanannya untuk sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Tuhan yang memberkati setiap pelayanannya, Tuhan, pengurapan-Mu, kuasa dan otoritas-Mu yang Kau turunkan, Tuhan, untuk hamba-Mu bisa menjadi berkat selama di dalam pelayanan, Tuhan. Dan juga Tuhan yang memberkati perjalanan selanjutnya untuk berlibur. Semuanya ada dalam kendali-Mu, Tuhan. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu. Tuhan yang memberkati di dalam liburannya, Tuhan, untuk bisa menikmati, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa terus juga untuk bangsa kami. Kami mau persembahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Pada hari-hari ini banyak gempa, banyak
Bencana Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang tolong luputkan bangsa kami Tuhan dari setiap bencana-bencana alam apapun juga. Dan kalau boleh, kalau memang semuanya harus terjadi, biarlah supaya diminimalisir Tuhan. Biarlah supaya semuanya Tuhan Yesus bangsa kami ini terluput Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Jokowi, untuk setiap jajaran kabinet menteri dan juga setiap pemerintahan-pemerintahan, baik yang di pusat ataupun yang di daerah-daerah Tuhan. Tuhan yang memberkati untuk bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah supaya setiap pemerintahan ini mereka bisa bekerja dengan baik, mereka bisa menuntaskan Tuhan untuk waktu yang ada di dalam masa jabatan mereka Tuhan, untuk menyelesaikan semuanya dengan baik, diberikan hikmat, diberikan kepandaian yang berasal dari surga sendiri Tuhan. Kami berdoa terus Bapa juga untuk pemilihan presiden pada 2024. Biarlah Tuhan Yesus sendiri, Engkau sendiri yang pilihkan Tuhan, presiden yang terbaik, seperti yang Engkau kehendaki saja ya Tuhan, yang bisa membangun bangsa ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang tolong Tuhan, biarlah supaya benar-benar bangsa ini terus bisa maju dan maju lagi lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau melakukan pengurapan, saudara kita ambil minyak. Lihat Tuhan, kami sudah memegang minyak urapan di dalam tangan kami Tuhan. Kau yang mengurapi setiap minyak ini Tuhan. Kami membutuhkan pengurapan-Mu, kuasa-Mu untuk minyak ini ya Tuhan. Terima kasih, biarlah pengurapan 10 lapis terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ada perlindungan-Mu atas hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kau yang berikan hikmat, kebijaksanaan kepada kami. Di dalam kami pada hari ini kami melakukan setiap pekerjaan kami apapun juga Tuhan. Kau yang membuat semuanya berhasil. Tuhan, kami mengurapi juga mata kami Tuhan. Kau yang sucikan dan kuduskan mata kami. Dan biarlah supaya mata kami ini Tuhan, biarlah menjadi mata yang terus terfokus kepadamu, bisa melihat kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Kau yang mengurapi telinga kami. Biarlah supaya telinga kami juga hanya mendengarkan suara-Mu Tuhan, tidak mendengarkan suara-suara yang lain. Dan biarlah Tuhan Kau yang mengurapi juga lidah bibir kami. Biarlah supaya lidah bibir kami juga Tuhan diurapi, supaya setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami adalah terus perkataan-perkataan yang mengeluarkan firman-Mu Tuhan. Perkataan-perkataan yang memberkati orang lain sehingga setiap orang yang mendengarkannya akan beroleh kasih karunia yang berasal dari Engkau Tuhan. Dan kami juga mau mengurapi ya Tuhan, leher kami, punggung kami ini ya Tuhan, setiap kebebalan-kebebalan apapun yang ada dalam hidup kami, Engkau yang kebaskan Tuhan. Setiap kekhawatiran-kekhawatiran, kebimbangan-kebimbangan, perasaan yang tidak percaya juga Tuhan, Engkau yang lepaskan dari hidup kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Kau yang mengurapi hati kami juga Tuhan. Biarlah hati kami terus dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Hati kami dipenuhi dengan sukacita-Mu Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kau yang lepaskan Tuhan kami dari sakit hati. Kau yang lepaskan kami Tuhan dari kepahitan. Kau yang lepaskan kami Tuhan dari kejengkelan-kejengkelan apapun juga Tuhan. Dan juga Tuhan Kau yang mengurapi tangan kami. Biarlah supaya apapun yang kami kerjakan pada hari ini semuanya berhasil karena ada penyertaan-Mu, karena Engkau yang membuat semuanya berhasil. Dan juga Tuhan Kau yang mengurapi kaki kami juga Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Engkau yang memimpin setiap jalan-jalan kami, langkah-langkah kami Tuhan. Biarlah supaya semuanya seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk ibadah yang kami bisa lakukan, untuk waktu yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau pulang, Kau yang memberkati setiap perjalanan kami, Kau yang berikan proteksi, tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.